Kali ini kami akan merangkum buku Smarter, Faster, Better karya Charles Duhigg. Buku ini penuh dengan wawasan yang akan membantu Anda meningkatkan produktivitas dan kinerja Anda. Mari kita mulai. Poin pertama dalam buku ini membahas pentingnya memiliki tujuan yang berarti dalam hidup. Sang penulis menjelaskan bahwa tujuan yang kuat bisa menjadi motivasi luar biasa. Ini mengilhami kita untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana Anda dapat menetapkan tujuan yang berarti dan mengapa itu penting. Ada beberapa poin penting di bagian ke-1 ini ya tentang tujuan yang berarti. Yang pertama, tujuan yang kuat. Tujuan yang kuat atau berarti seringkali didorong oleh kata mengapa. Sang penulis menjelaskan bahwa mengetahui mengapa Anda ingin mencapai tujuan tersebut adalah kunci motivasi yang kuat. Saat Anda memahami mengapa itu penting bagi Anda lebih cenderung berkomitmen untuk mencapainya. 2. Pendorong kecerdasan. Tujuan yang berarti dapat merangsang otak dan mendorong Anda untuk berpikir lebih kreatif dan cerdas. Ini membantu Anda mencari cara-cara baru untuk mencapainya dan mengatasi rintangan yang mungkin muncul. 3. Kebahagiaan dan kesejahteraan. Saat Anda bekerja menuju tujuan yang memiliki makna, ini juga berkontribusi pada perasaan kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi. Anda merasa puas dengan pencapaian Anda dan melihat hasil yang lebih memuaskan. 4. Arah hidup. Tujuan yang berarti membantu memberikan arah hidup yang jelas. Ini membantu Anda mengidentifikasi apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup dan mengarahkan usaha Anda ke arah itu. Bagi banyak orang, tujuan yang berarti dapat menjangkau berbagai aspek kehidupan termasuk karir, hubungan, pengembangan pribadi, atau bahkan kontribusi sosial. Penting untuk merenungkan dan mengidentifikasi tujuan yang benar-benar memiliki makna bagi Anda dan bekerja untuk mencapainya. Dalam banyak kasus, buku ini menyediakan alat dan strategi untuk membantu Anda merumuskan dan mencapai tujuan tersebut. Poin selanjutnya adalah tentang pentingnya fokus pada proses daripada hasil akhir. Sang penulis menggambarkan bagaimana kesadaran terhadap proses membantu Anda mencapai hasil yang lebih baik. Kami akan membahas bagaimana cara memfokuskan perhatian Anda pada tugas yang sedang Anda kerjakan dan mengapa ini dapat meningkatkan produktivitas Anda. Ada beberapa poin penting ya di bagian kedua ini tentang fokus pada proses. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Ketika Anda lebih memperhatikan proses, Anda cenderung mencari cara untuk melakukan tugas-tugas secara lebih efisien. Ini dapat mengarah pada peningkatan produktivitas secara keseluruhan. 2. Pengendalian yang lebih besar atau yang lebih baik. Fokus pada proses memberi Anda lebih banyak kendali atas langkah-langkah yang Anda ambil. Ini membantu Anda merencanakan, mengatur, dan mengelola pekerjaan dengan lebih baik. 3. Mengurangi stres. Kadang-kadang, kecemasan dan stres dapat berkaitan dengan kekhawatiran tentang hasil akhir. Dengan berfokus pada proses, Anda dapat meredakan stres karena Anda lebih tertuju pada tindakan yang dapat Anda ambil daripada hasil akhir yang mungkin belum terjadi. 4. Peningkatan kualitas. Dengan fokus pada proses, Anda dapat dengan lebih teliti dan cermat melakukan tugas. Ini cenderung meningkatkan kualitas pekerjaan yang Anda lakukan. 5. Meningkatkan pembelajaran. Saat Anda memerhatikan cara Anda melakukan sesuatu, Anda memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Anda dapat mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Fokus pada proses adalah konsep yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, pengembangan pribadi, dan pencapaian tujuan. Ini mengingatkan kita bahwa pencapaian tujuan yang besar seringkali memerlukan langkah kecil dan tindakan yang konsisten. Dengan merancang proses yang lebih efisien dan efektif, Anda dapat meningkatkan peluang kesuksesan jangka panjang.
Kemampuan berpikir kritis dan kreatif adalah kunci untuk menjadi lebih pintar dan lebih cepat. Sang penulis merinci strategi untuk mengembangkan kemampuan berpikir ini. Kami akan menjelaskan bagaimana Anda bisa melatih otak Anda untuk berpikir lebih baik dan lebih cepat. Nah, di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama itu berpikir kritis. Ini melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara objektif dan rasional. Dengan berpikir kritis, Anda dapat mengidentifikasi argumen yang kuat dari yang lemah, mengenali bias dan membuat keputusan yang lebih baik. 2. Berpikir analitis. Berpikir analitis berkaitan dengan kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana. Ini melibatkan pengamatan, identifikasi pola, dan penyusunan solusi berdasarkan bukti yang ada. 3. Berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif adalah tentang menciptakan ide dan solusi yang inovatif. Ini melibatkan aspek imajinatif dan pemecahan masalah yang tidak konvensional. 4. Berpikir logis. Berpikir logis adalah kemampuan untuk mengikuti alur pemikiran yang konsisten dan rasional. Ini sering digunakan dalam pemecahan masalah matematis dan ilmiah. 5. Kultivasi seumur hidup. Kultivasi kemampuan berpikir adalah proses yang berkelanjutan. Ini mengharuskan dedikasi untuk terus belajar, berlatih, dan mengembangkan kemampuan ini sepanjang hidup. Mengembangkan kemampuan berpikir adalah investasi dalam pengembangan pribadi dan profesional Anda. Ini membantu Anda menjawab tantangan yang lebih besar dalam hidup dan menjadi individu yang lebih efektif dan kompeten. Pengelolaan waktu adalah salah satu aspek terpenting dalam menjadi lebih produktif. Dalam buku ini, sang penulis mengungkapkan teknik pengelolaan waktu yang efektif. Kami akan merangkum berbagai tips dari buku ini yang dapat membantu Anda mengoptimalkan waktu Anda. Yang pertama, perencanaan yang baik. Mulailah dengan merencanakan hari, minggu, dan bahkan bulan Anda. Buat daftar tugas dan prioritaskan pekerjaan yang perlu diselesaikan. 2. Blok waktu. Berikan waktu yang ditentukan untuk tugas atau jenis pekerjaan tertentu. Ini membantu untuk menghindari pekerjaan yang menumpuk dan memastikan Anda memberikan perhatian yang cukup untuk setiap area dalam hidup Anda. 3. Prioritaskan tugas. Tugas yang lebih penting atau mendesak harus menjadi prioritas utama. Pertimbangkan untuk menggunakan matriks prioritas seperti matriks Eisenhower untuk membantu Anda memutuskan apa yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. 4. Delegasi. Jika Anda memiliki tim atau dapat meminta bantuan, delegasikan tugas kepada orang lain. Ini membantu mengurangi beban Anda dan memanfaatkan kemampuan tim. 5. Evaluasi dan penyesuaian. Secara teratur, evaluasi bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda dan apakah ada area yang membutuhkan peningkatan, kemudian sesuaikan rencana Anda berdasarkan hasil tersebut. Mengelola waktu dengan bijak membantu Anda menghindari perasaan terburu-buru dan stres dan mengarah pada pencapaian tujuan dengan lebih efisien. Ini memberi Anda lebih banyak kendali atas hidup Anda dan memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Itulah rangkuman singkat tentang buku Smarter, Faster, Better. Buku ini memberi kita alat dan panduan untuk menjadi lebih produktif dan efisien dalam hidup kita. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, pastikan untuk membaca buku ini. Oh iya, jika kalian ingin membaca buku ini lebih lanjut dan ingin mempelajari buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan, kalian tinggal klik aja dan kalian bisa beli untuk bukunya. Oh iya, ada beberapa kata nih yang sangat-sangat menarik dari sang penulis untuk kita. Itu adalah, jika Anda memberitahu orang-orang bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk berhasil, mereka akan membuktikan Anda benar. Saya AN Hidayat, terima kasih.